Assalamualaikum teman-teman. Halo, jadi kali ini saya Zahra Zakia mau menjelaskan tentang angin topan bersama teman saya, Latifah Amalia. Teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu angin topan? Sini, Zahra kasih tahu. Jadi, angin topan merupakan angin yang sangat kencang di mana kecepatan angin dapat mencapai dengan kecepatan minimum 120 km per jam sampai ke level yang lebih tinggi yaitu 250 km per jam. Angin topan dapat dilihat di daerah pembangunan mungsing dengan iklim tropis yaitu terletak antara garis balik selatan dan utara. Angin jenis ini sangat jarang sekali berada di negara kita ini, yang berdekatan dengan garis khatulistiwa. Angin ini sering dijumpai di daerah yang berjauhan dengan garis khatulistiwa yang ada di negara lainnya. Tanda terjadinya angin topan yang pertama, makhluk hidup terutama hewan akan berkumpul dan menjauh pantai secara bersama-sama. Suhu udara di wilayah tersebut menjadi meningkat drastis dengan disertai petir atau kilat yang kuat. Yang ketiga, angin di udara sangat cepat dari biasanya dan terasa kering serta panas. Yang keempat, munculnya awan yang bergerombol di atas langit yang lama-kelamaan akan membentuk pusaran angin, yang mana pembentukan itu sudah berlangsung beberapa jam lamanya dengan disertai angin kencang. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Latifah Amalia. Bye guys! Halo guys, perkenalkan nama saya Latifah Amalia akan menjelaskan pada saat pra, saat, dan pasca angin topan. Disimak ya teman-teman. Pada saat pra atau sebelum yaitu terjadinya angin topan, yaitu terlihat gumpalan awan gelap, besar, dan tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Ketika angin topan terbentuk, uap air terangkat dari lautan dan membentuk dingin awan yang tebal. Angin kencang yang berputar di sekitar daerah dengan yang tenang, bersih dari awan dan bertekanan rendah disebut mata angin topan. Jadi kalau misalnya pada saat terjadi, gimana ya? Yang harus dilakukan pada saat kita misalnya di dalam rumah, yaitu bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin topan tersebut. Dan yang kedua yaitu tutup jendela dan pintu lalu dikunci. Yang ketiga yaitu matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Jadi yang keempat yaitu cari informasi dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan informasi terbaru dan petunjuk lainnya. Kalau misalnya dari kita berada di luar rumah, gimana nih? Bila berada di luar rumah, yaitu segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Jadi kalau misalnya yang lain, yaitu jika terasa petir akan segera menyambar, segera membungkuk, duduk dan lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah, karena kita bakal terbawa oleh angin topan tersebut. Yang ketiga, yaitu hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pada saat pasca atau setelah, yaitu apa yang kita lakukan? Yang pertama yaitu pastikan ada anggota keluarga yang cedera atau tidak. Yang kedua, bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Yang ketiga yaitu laporkan segera kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan kerusakan lainnya. Jika misalnya dalam perjalanan, teruskan kembali dengan hati-hati. Jadi itulah pada saat pra, saat, dan pasca pada bencana angin topan. Sekian, terima kasih. Dah.